dan jawaban, karena ada beberapa pernyataan di situ tidak sesuai dengan di lapangan. Dan kami sudah menjawabnya, nanti juga bisa dilihat di situ. Jadi kronologis yang bersangkutan itu ditahan di rutan sejak masuk sampai dengan hari H tanggal 16 meninggal itu lebih kurang 10 hari. Nah, terkait dengan penanganan medis, yang bersangkutan ketika masuk memang tidak ada keluhan. Kemudian di hari keempat biasanya kami ada bantuan dari tim dinas kesehatan, karena memang kami tidak memiliki petugas medis. Nah, itu kami hari Sabtu itu dibantu untuk diperiksa semua seluruh warga binaan, termasuk almarhum ini. Dan pada hari itu memang ada keluhan mual dan muntah, dan langsung ditangani pihak medis dan diberikan terapi pengobatan seperti dengan apa yang dialami yang bersangkutan. Kemudian hari ke-7, hari ke-7 itu tim PH juga meminta izin ke kami untuk menemui yang bersangkutan terkait dengan mungkin persetujuan terkait dengan kaitan pendampingan atau penasihat hukum terhadap perkaranya. Kita izinkan dan ketemu. Di situ juga yang bersangkutan tidak ada keluhan sakit baik dari bersangkutan maupun dari tim pengacara. Jadi nggak ada keluhan di samping kami. Kemudian di hari ke-9 itu sampai hari ke-9 memang nggak ada keluhan lagi yang bersangkutan. Di hari ke-9 itu biasa regu pengamanan itu kontrol blok sekaligus serah terima penjagaan. Di situ melihat kondisi yang bersangkutan sedang tiduran. Kemudian ditanya sama petugas, kondisinya gimana mas? Masih gak enak badan pak? Nanti diperiksa ya. Akhirnya petugas melaporkan ke bagian perawatan, dalam hal ini Ibu Ani. Kemudian ditindaklanjuti dan diberikan terapi obat seperti pengobatan dilakukan tim medis dari DKK. Selanjutnya sampai dengan malam hari nggak ada keluhan seperti biasa. Kemudian dan diajak ngobrol oleh tim dari perawatan, Bu Ani dan kawan-kawan, masih seperti biasa obrolannya, jadi nggak ada yang dikeluhkan. Kemudian di esok harinya, itu hari ke-10 ya, hari Jumat, itu saya habis mandi jam 7, lebih jam 7-an, sekitar jam 8, itu ada WA laporan dari petugas regu melaporkan izin komandan. Jadi ini ada salah satu warga binaan yang kondisinya lemah. Oke, segera saya meluncur ke kantor, persiapkan segala sesuatu yang harus kita laksanakan, di antara kalau memungkinkan merujuk segera, saya bilang. Kemudian saya datang, saya koordinasi dengan rekan-rekan, ini statusnya gimana? Setelah izin dan ini masih status tahanan di bawah pengawasan pengadilan. Oke, sambil kita obati, nanti coba koordinasi dengan teman-teman dinas kesehatan dan puskesmas. Sambil koordinasi, memang situasi di luar lagi masih mencekam karena teman-teman medis di luar kan masih mengurusi yang COVID ya, jadi terbatas kemampuannya. Akhirnya kalaupun bisa mungkin siang. Melihat situasi seperti itu, akhirnya siapkan rujukan sambil saya berkoordinasi dengan pihak PN. Kemudian saya perintahkan juga petugas termasuk Pak Sudi untuk menghubungi keluarga dan termasuk komunikasi dengan tim PH. Sekitar jam 9 ya. Jam 9 itu tim PH dan keluarga datang. Kita terima, kita sambut dan ngobrol langsung dengan yang bersangkutan. Dan saat itu masih makan, masih buah ya, masih buah. Ngobrol, saya juga terus mengajak diskusi, ngobrol dengan bersangkutan kondisi yang dialami saat itu. Bagaimana mas? Sudah makan agak susah pak? Apa yang dirasakan? Ya demam pak. Kemudian bagaimana kondisi saat ini? Ya agak susah nih pak. Terlihat memang nggak, nampasnya agak susah. Punya riwayat penyakit nggak? Waktu di luar? Ya sekilas seperti itu pertanyaan saya. Sabar mas ya, nanti kita persiapkan untuk segala sesuatunya. Tadi saya sudah ngomongin pengadilan, alhamdulillah insya Allah nanti akan disiapkan pembantaran pada rekan-rekan PN. Kemudian saya juga sambil itu proses, saya ngobrol dengan ketua tim PH-nya di sini di depan. Kita ngobrol, kemudian dia diskusi biasa, langkah-langkah seperti apa saya jelaskan. Kalau untuk
pengajuan untuk pengobatan itu memang dari pihak keluarga. Kalaupun ini kami cito, kami akan langsung merujuk. Tapi secara yuridis untuk ketentuan memang harus ada izin dari pihak PN. Tapi ini kan dalam tahap koordinasi lisan kami sudah, dan ini akan kami segera lakukan rujukan. Kemudian sekitar jam 10 ya. Jam 10 kami langsung rujuk ke rumah sakit RSUD, dan alhamdulillah diterima saat itu. Karena yang sebelumnya kita di sana terkait COVID ini juga agak sulit, beberapa rumah sakit juga banyak yang sedang kepenuhan. Tapi alhamdulillah hari itu langsung diterima. Kondisi langsung kita langsung dibawa pakai kursi roda oleh petugas, kemudian diantar 2 kendaraan sampai di rumah sakit, langsung ditangani oleh tim dokter. Kalau untuk diagnosa kemarin itu gula, elektrolit, gangguan elektrolit dan penyakit gula. Yang sudah cukup parah informasi dari dokter. Nah, kemarin kami sudah bersurat meminta rekomendasi atau rekam medis terkait dengan kondisi yang bersangkutan. Seperti itu. Nah, terkait dengan adanya informasi informasi intimidasi, kemudian ada permintaan uang terhadap baik oknum petugas atau narapidana yang disebutkan di situ. Nah, dalam hal ini saya tegaskan, kemarin saya langsung cross check ke seluruh anggota, dan anggota menyatakan tidak ada kemudian terkait hal itu. Oke, coba kita cari tahu ke warga binaan. Cuma karena sudah malam, kita akan besok pagi. Nah, tadi pagi saya sudah membuat sprint, membentuk tim dan memeriksa kira-kira siapa di sekitaran atau di dalam blok dia yang tahu persis terkait dengan masalah uang ini, karena beredar kan itu ada intimidasi dan permohonan uang untuk pengurusan blok gitu bahasanya. Akhirnya kita tanyakan, ada yang mengaku memang salah satu sudah ada yang mengaku, namanya Budi Iskandar. Budi Iskandar alias Benggol. Nah, ya, yang bersangkutan mengakui. Nah, kami tanyakan bagaimana kronologisnya. Izin Bapak, memang kemarin kami dimintai tolong oleh yang bersangkutan almarhum untuk menghubungi keluarganya. Dalam rangka apa? Minta uang ke keluarga katanya. Akhirnya mungkin diskusinya mereka seperti itu. Akhirnya difasilitasilah sama si Benggol ini. Difasilitasi, dia yang menghubungi, dan ada beberapa warga di situ yang menyaksikan juga. Nanti keluarganya kan warga yang di situ juga bisa memberikan pernyataan kalaupun nanti ada pihak penyidik ataupun yang ingin informasi itu. Nah, kemudian kita tanya kembali. Nah, uang itu untuk apa? Nah, yang bersangkutan katanya untuk kebutuhan dia di sini. Nah, kebutuhan dia seperti apa? Jadi dia mungkin karena di situ dia lemah mungkin untuk bantu-bantu dia menyuci baju dan sebagainya. Dan informasi juga uang itu baru diserahkan 500. Bisa aja kemungkinan karena takut dibawa semua ke sini, karena di sini kan kita batasi 500. Kalau untuk uang itu hanya untuk belanja mungkin 100-200 masih kita longgarkan untuk beli air minum ataupun snack. Tapi kalau uang di atas 2-3 juta itu akan menimbulkan sesuatu, kita larang memang. Dan informasinya dia hanya baru mengirim 500.000 dari keluarga Benggol. Ini kan dikirim ke keluarga Benggol informasinya. Kemudian kami sampaikan itu udah suatu pelanggaran. Makanya langsung kita BAP tadi. Yang bersangkutan dia mengakui, kemudian tapi kami nggak ada intimidasi ke yang bersangkutan, dan itu memang dia murni meminta tolong kepada kami untuk meminta bantuan ke keluarganya untuk kebutuhan dia di sini. Kemudian ini untuk tambahan juga, saya sekitar lebih kurang 1 tahun di sini. Hal-hal yang seperti ini memang bukan saja di sini, mungkin di lapas-lapas lain penipuan yang semacam ini sering terjadi di lapas rutan. Berapa kali saya menemukan, waktu itu ada 2 kali kasus ya. Tapi untungnya keluarga ini konfirmasi ke kami. Akhirnya bisa kami klarifikasi. Kalau ini kan nggak ada konfirmasi, nggak ada penjelasan, nggak ada ini. Nah, waktu itu karena mungkin warga binaan yang dimintai tolong ini ya nggak kepikiran sampai akan disalahguna informasi bahwa mereka intimidasi, padahal yang bersangkutan sendiri yang meminta tolong ke rekan-rekan sama warga, dan itu kan bukan ranah kami, karena itu kan
kebiasaan mereka di dalam. Walaupun ada pelanggaran, mereka memfasilitasi untuk menghubung keluarga itu pelanggaran. Nah, itu sudah kami BAP dan kami akan lakukan hukuman disiplin untuk internal. Nah, terkait dengan persoalan yang sama yang mirip-mirip itu, waktu itu pernah terjadi, mungkin tahun awal saya masuk ya, 2020, ada keluarga yang mengadu ke salah satu petugas, wah kalau gitu berkenan nggak keluarga kemari? Nanti saya langsung ketemui, atau enggak saya ke rumah keluarga, saya bilang gitu. Berkenan Bapak, oke. Kalau nggak khawatir ke sini, biar saya ke rumah nggak Pak? Berkenan ke sini, oke. Saya panggil, dia ceritakan, Bapak kami dimintai uang, pandai suku dan sebagainya. Oke, berapa nilainya? Itu kan 3 juta juga dulu ya, masalah ya. Lebih kurang gitu. Oke, atas nama siapa? Nih kita panggil lah. Nah ternyata yang bersangkutan ini menggunakan rekannya yang sudah bebas untuk ke rumahnya. Mengaku petugas minta uang untuk kebutuhan yang bersangkutan di dalam, seperti itu. Karena kita panggil, kita klarifikasi, napi yang fasilitasi itu dan warga binaan keluarganya ini saya panggil ke sini. Kemudian saya coba gali, yang minta uang siapa? Ternyata warga binaan itu sendiri ke keluarganya. Dia minta bantuan temannya dengan bahasa bahwa menakut-nakuti keluarganya untuk minta uang. Saya bilang keluarga di sini ini nggak ada yang tutupi. Ini pernyataan dari yang bersangkutan bahwa dia melakukan penipuan terhadap keluarganya sendiri, meminta uang. Karena biasanya nih kalau mereka minta baik-baik mungkin susah, karena mereka sudah anak hilang lah istilahnya. Jadi akhirnya mereka menggunakan cara-cara itu untuk minta uang. Akhirnya keluarga juga minta maaf ke kami, nggak apa-apa, kami senang karena keluarga sudah mau memberikan informasi yang valid. Karena itu masih ada uangnya, ternyata uang itu masih ada, dan yang sebagian temannya itu akhirnya dikembalikan ke saat itu. Akhirnya clear karena itu kita selesaikan di sini seperti itu, nggak ada perkembangan lain. Solusi apa yang diadakan untuk membersihkan kebiasaan di dalam seperti itu? Ini sulit karena mereka ada saja ininya, cara-caranya untuk menipu segala macam. Karena memang latar belakangnya memang di luar sudah notabene berbagai macam cara ya, background dan sebagainya terkait dengan masalah kejahatan. Nah, kita di sini setidaknya melihat situasi, kemudian ada tidak terjadi dengan edukasi, kemudian memberikan peringatan seperti itu saja. Antisipasinya seperti apa? Antisipasinya ya. Seperti tadi kalau ada misalnya ada laporan, kita datang ada nggak di sini keluarga yang atau warga binaan yang merasa diintimidasi oleh rekannya atau temannya, ada yang misalnya ada yang menyalahgunakan ini oleh temannya. Nah itu langsung kita ke masing-masing blok atau ketika ada pertemuan-pertemuan seperti itu. Jadi poinnya ini membenarkan adanya setar menyetap di dalam ya Pak? Bukan, tidak, mereka sendiri di antara mereka teman. Misalnya satu blok ini misalnya kan ada 5 blok. Kehidupan mereka di situ kan mungkin ada yang ngurut temannya, yang dicuci temannya, bantu untuk ngasih rokok temannya. Sejauh itu kan kita nggak bisa mengecek. Oh iya. Karena itu kan internal mereka sendiri. Memang baru tahu itu orang akan merasakan di dalam penjara karena budayanya memang berbeda di antara mereka. Ya kita mengingatkan mereka jangan sampai ada saling menipu, saling menganiaya, kerjasama dan sebagainya seperti itu. Pak, untuk meyakinkan masyarakat adanya pernyataan yang sudah menyebar ini, ya, seperti apa Pak? Ada poin-poinnya? Oke. Kami sudah menjawab di press release kami yang kami tulis terkait yang disampaikan oleh rekan-rekan LBH, dan itu sudah bisa dijadikan pegangan. Dan yang pasti penanganan terhadap almarhum ini sejak awal kami sudah sangat maksimal. Penanganan medisnya, kemudian penempatan kamarnya, kemudian memfasilitasi tim PH-nya untuk komunikasi masyarakat. Walaupun pandemi ini sebenarnya nggak boleh. Pandemi ini kan kami batasi, aturannya nggak boleh. Cuman karena memang saat-saat insidentil ada keperluan yang memang ada khusus, misalnya sepertinya sidang krusial, yang butuh tim PH ya kita izinkan seperti itu. Untuk itu Pak, seperti contoh tadi ada uang masuk, itu pendistribusiannya itu lewat langsung apa lewat rekening? Kemungkinan mereka lewat, kan sekarang nggak ada kunjungan, jadi ada penitipan barang, jadi boleh datang tapi hanya barang saja yang dititipkan. Nah, di situ kita periksa memang. Nah, kalau untuk uang masuk uang terbatas
kita temukan di situ untuk beli-beli kebutuhan pokok ini seperti sabun dan sebagainya, tambahan buat mereka masih kita izinkan tercatat di situ. Tapi ada juga yang menemukan misalnya kalau misal uangnya lebih dari itu ya kita sita. Tapi alhamdulillah sampai saat ini belum ada ya sampai uangnya. Kalau untuk yang kasus ini pendistribusiannya yang 500.000 itu lewat transfer rekening apa langsung Pak? Langsung. Mereka langsung dari saudaranya dari Benggol tadi itu diantar ke sini. Langsung cash dulu. 500.000 kalau nggak salah. 500 ya berarti. Ya 500. Ya. Ini Dan kan itu uangnya masih ada pas almarhum pas kembali sakit. itu ada penyerahan ya? Masih ada penyerahan sekitar 377. Ya itu Itu yang dari 500 itu. Ya. Nah, jadi yang sisanya yang 3 juta itu masih utuh, masih yang atas nama rekening yang disebutkan tadi di saudaranya Benggol. Yang di Itu rekening itu nggak ada sama sekali dari mereka. berarti yang 3 juta masih utuh itu? Masih Di utuh rekening dari itu? pernyataan dari mereka yang diminta bantu si Benggol itu tidak ada digunakan sama sekali. Masih Berarti ini utuh. sudah ada terjadi transaksi transfer ke rekening atas nama yang disebutkan Ya. di LBA itu ya? Keluarga situ. Oke. Ya. Siapa? Baik, Pak mau nambah Iya, iya. Terkait itu kan statusnya terdakwa ya, Iya, terdakwa masih tahun PN. titipan gitu Iya, ya. titipan. Itu kalau ada terdakwa titipannya seperti itu di lapas itu sebelum masuk ada medical check up-nya enggak? Kita menerima untuk menghindari COVID ini kebijakannya dari pusat itu mereka harus di rapid antigen. Itu syaratnya salah Dari satu. pihak Kalau untuk pengirim sana. dan itu dari Dari Polres. ya. Polres. Ya. Di Buldokes. Buldokes sana. Buldokes. Kalau untuk medical check up secara kesehatan badannya Ya. itu ada nggak? Tidak ada. Bukan, Tidak ada. nggak ada ya? Ya. Tidak ada ya Pak? Dan kami juga tidak memiliki tenaga medis. Tidak ada. Jadi kita koordinasi dengan rekan-rekan Dinkes atau Puskesmas. Alhamdulillah ya tiap hari Sabtu itu kami dibantu untuk pemeriksaan kesehatan. Seminggu sekali hari Sabtu pasti ada dinas kesehatan. Itu titipan dari kejaksaan ya Pak? Dari PN. PN. Cuma kan yang antar eksekutor. Yang dari Kejaksaan. PN itu tidak ada medical check up dulu ya Pak dari sana? Enggak ada, hanya tes rapid antigen. Rapid aja ya? Iya. Oh gitu ya. Yang bersangkutan itu warga mana ya Pak? Temulus. Oh Temulus Ya, Rabu. Temulus. Kebetulan kemarin saya yang menyerahkan jenazahnya langsung pihak keluarga, dan pihak keluarga dengan seikhlas udah nilainya udah kooperatif dengan kita, udah mengikhlaskan, dan di situ ada serah terima jenazah dan tanda tangan kepala desanya juga ada, dari pihak istrinya juga ada. Yang bersangkutan usia berapa itu Pak? Itu kan 29 tahun. 29 tahun. Oke, siap. Masih muda ya Pak? Masih Masih muda. Masih muda. Oke, siap. Kalau biasanya kalau riwayat darah atau DM itu Iya. kita nggak tahu ya medisnya. Mungkin Jadi rumah kalau sakit yang lebih paham. ada desa-desa seperti ini kan biar itu Pak, apa itu semua itu jelas itu loh Pak. Iya. Iya. Nah. Kan juga kalau Ya siapa sih Pak yang mau istilahnya dapat Iya. musibah Iya. atau apa ya Iya. cobaan seperti itu? Kalau boleh ya Mas, Iya. kalau boleh kami bisa nih kita Iya. bicara normatif saja. Iya. Kalau boleh verifikasi, kami terima yang bagus-bagus kalau boleh. Oh, iya. Bisa seperti penerimaan PNS gitu, kami tingginya sekian, kesehatan sekian, tapi kita nggak bisa. Kami memang tugasnya adalah melakukan perawatan pembinaan terhadap semua tersangka narapidana yang di bawah kami seperti itu. Jadi kita nggak bisa memilah-milah. Yang sehat monggo masuk, yang sakit jangan. Kita nggak tahu riwayat yang bersangkutan. Pak Dedi tanya satu lagi, Ya. itu terkait permintaan apa ya, transfer ya? Terus ya. Itu kesepakatannya kan melalui HP atau ketemu langsung? Mereka telepon. Nah, tadi yang sudah kita BAP, itulah jadi kesalahan yang harus kita berikan juga punishment kepada mereka. Salah satu si Benggol itu mereka menyalahgunakan. Nah, itulah kita BAP. Dari mana itu mereka mendapatkan seperti itu? Berarti napi yang di dalam memiliki handphone ya? Ya. Dengan mereka sembunyi-sembunyi dari kita, dari petugas, dan mereka menggunakan ketika petugas tidak ada di situ. Memang kita petugas sangat minim. Ketika saat kita kontrol itu aman-aman saja. Nah,
Kalau untuk aturan sendiri handphone memang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kita ada sediakan wartel. Ada wartel. Ada wartel sini ya. Ada wartel. Kalau untuk fasilitas wartel sendiri di sini itu sistemnya berbayar atau gratis untuk layanan antar keluarga? Vicol gratis. Vicol gratis. Kalau untuk wartel karena kita bekerja sama dengan pihak luar, pihak ketiga, jadi kita ada gitu. Bayar biayanya. Tetapi itu ditanggung ditanggung napinya atau ini lapasnya? Kalau yang berbayar itu mereka sendiri. Tapi kalau yang Vicol free. Kalau video call free. Free kita sediakan alatnya. Kenapa kita siapkan 2? Karena kalau untuk Vicol biasanya tergantung jaringan gitu. Nah, kalau yang berbayar ini sinyal lebih bagus. Terserah mereka mau pakai bayar atau enggak yang Vicol. Kalau yang berbayar itu boleh tahu mereknya apa? Dari mana? Kopas ya. Ada anggota yang lupa saya nama itu. Betul.